Nomor 1, beberapa pandangan filsafat pragmatisme terhadap pendidikan jasmani yang harus dipahami guru PJOK kecuali A. Meningkatkan individu organik, perseptual, emosional, neuromuskuler. B. Program penjas ditentukan oleh kebutuhan dan minat siswa, guru sebagai motivator. C. Aktivitas penjas bertujuan tidak untuk meningkatkan kemampuan sosial. D. Aktivitas penjas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial. Jawaban C. Aktivitas penjas bertujuan tidak untuk meningkatkan kemampuan sosial. Kata kunci dari soal kecuali kalau untuk meningkatkan kemampuan sosial ya teman-teman, tapi di sini tidak. Pembahasan, tekanan utama pragmatisme dalam pendidikan selalu dilandaskan bahwa subjek didik bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengalaman. Setiap subjek didik tidak lain adalah individu yang mengalami sehingga mereka berkembang, serta memiliki inisiatif dalam mengatasi problem-problem hidup yang mereka miliki. 2. Siswa secara langsung dapat melakukan gerak lompat jauh dengan benar melalui proses berpikir panjang. Kondisi ini merupakan produk dari tahapan gerak sebelumnya. Kondisi ini merupakan tahapan gerak A. Kognitif, B. Otomatisasi, C. Asosiatif, D. Akuisisi. Jawaban otomatisasi. Pembahasan, urutan dari gerak yang pertama, tahap pemahaman, itu tahap kognitif, bagaimana konsep-konsep dipahami, sifatnya lebih pada kepengetahuan. Kemudian ada yang kedua, tahap asosiatif, dengan pemahaman sudah dicoba, diasosiasikan, dan diimplementasikan sesuai dengan kemampuan dan masih banyak mengalami kesalahan. Kemudian tahap automus atau tahap otomatis, gerakan sudah otomatis karena sudah banyak yang dilakukan atau dilatih. Seakan gerakan tanpa berpikir, padahal karena hasil dari latihan. 3. Guru memberikan tugas gerak dengan memberikan gambaran suatu kasus sulitnya siswa menguasai gerakan passing bola basket. Siswa dituntut untuk dapat memberikan solusi tentang pemecahan masalah yang dimaksud. Penugasan ini merupakan aspek perkembangan kognitif anak pada tahap A. Operasional formal, B. Sensorik motorik, C. Pra-operasional, D. Operasional konkret. Jawaban D. Operasional konkret. Pembahasan, tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Pengertian sensorik, yaitu kecakapan atau kemampuan sensorik, merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi pada semua indera di dalam tubuh. Pra-operasional adalah awal dari kemampuan melakukan rekonstruksi dalam pikiran terhadap hal-hal yang telah dicapai dalam bentuk perilaku. Operasional konkret adalah di mana anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah dan yang konkret. 4. Dalam mengakomodir perbedaan potensi psikomotorik peserta didik, seorang guru PJOK harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Cara guru dalam mengajarkan keterampilan gerak sebagai berikut. A. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. B. Memilih satu orang peserta didik menjadi model. C. Menunjuk teman sebaya sebagai tutor. D. Memodifikasi permainan sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jawaban A. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. 5. Guru perlu menentukan penerapan model ajar yang tepat bagi kebutuhan peserta didik. Di samping guru harus mengidentifikasi kebutuhan dan potensi gerak peserta didik, guru juga harus memilih model yang paling tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Maka hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam memilih model pembelajaran PJOK adalah
A. Tujuan, waktu, sarana dan prasarana, materi ajar, dan karakteristik peserta didik. B. Tinggi badan, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. C. Budaya peserta didik, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. D. Budaya peserta didik, tinggi badan, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. Jawaban A. Tujuan, waktu, sarana dan prasarana, materi ajar, dan karakteristik peserta didik. Pembahasan, tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa, karakteristik bahan pelajaran atau materi ajar, waktu yang digunakan, faktor siswa, fasilitas, media, dan sumber belajar. 6 di bawah ini karakteristik peserta didik laki-laki sekolah menengah pertama, kecuali A. Bahu melebar, B. Tetis menghasilkan sperma, C. Sistem pencernaan membesar dan usus bertambah, D. Lebih tinggi, berat, dan lebih kuat. Jawaban C. Sistem pencernaan membesar dan usus bertambah. 7. Pada masa ini, tidak ditemukan lembaga pendidikan pemerintahan menangani pendidikan karena lebih difokuskan pada bela negara atau militer. Kekuatan fisik menjadi tujuan utama alat bela negara. Pendidikan dilakukan hanya dalam keluarga hingga baca tulis. Masa ini terjadi pada A. Zaman Romawi, B. Mesir kuno, C. Masa Cina kuno, D. Yunani. Jawaban A. Zaman Romawi. 8. Pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung oleh guru. Agar penampilan cermat, guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Pendekatan pembelajaran tersebut merupakan gaya mengajar A. Resiprokal, B. Komando, C. Latihan, D. Inklusi. Jawaban B. Komando. Kata kunci dari soal yaitu pembelajaran sangat bergantung kepada guru. Kita coba bahas. Gaya mengajar inklusi adalah suatu gaya pembelajaran dengan cara menyajikan materi pembelajaran dengan rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan gerak. Kemudian gaya mengajar resiprokal adalah salah satu gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif untuk belajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Metode gaya komando adalah sebuah cara mengajar melalui pendekatan yang paling bergantung kepada guru. Tujuannya adalah penampilan cermat. Artinya, guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Jadi, gaya komando tepat untuk soal ya teman-teman. Coba kita lihat lagi, pendekatan penemuan terbimbing merupakan suatu cara pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara optimum dalam menemukan rumus maupun teorema, sedangkan pendidik memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan. 9. Guru memberikan petunjuk secara rinci pada lembar kerja tentang tahapan gerak lompat jauh, dimulai dari awalan, lari, tolakan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat. Selanjutnya, siswa mempelajari teknik gerak lompat jauh sesuai petunjuk. Siswa secara mandiri memeragakan gerakan lompat jauh dan mengevaluasi secara mandiri tentang gerak yang dilakukan. Model ini merupakan penerapan gaya A. Komando, B. Inklusi, C. Resiprokal, D. Penemuan terbimbing. Jawaban C. Resiprokal. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Kita lanjut saja. 10. Pada tahun 1948 dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama kali di Surakarta. Adapun maksud dilaksanakan PON tersebut adalah menjalin rasa sebangsa dan setanah air, menunjukkan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat. C. Mengetahui prestasi olahraga berdasarkan provinsi. D. Mencari juara umum PON. Jawaban B. Menunjukkan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Pembahasan, menurut Presiden
Penyelenggaraan PON pada tahun 1948 secara sadar diarahkan untuk menunjang perjuangan menegakkan kemerdekaan di gelanggang internasional pada tahun 1948. Baru beberapa negara mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikian teman-teman untuk part 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.